Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Yanti dalam pembelajaran tematik. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang PKN, yaitu hak dan kewajiban terhadap energi. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Oh iya, apa kabar semuanya? Setelah ambil rapot, semoga semuanya bahagia dan bersyukur atas yang telah dicapai, atas pencapaian kalian di pertengahan semester 2 ini. Semoga semakin semangat nih mengejar akhir semester yang indah, insya Allah. Oke, kita mulai saja ya. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang apa itu energi, apa itu hak energinya, apa itu kewajiban terhadap energi, bagaimana perilaku kita berhemat energi, dan misi kali ini. Kita next ya. Ustazah punya cerita nih, mau dengerin gak? Tem, tedem, cerita tentang si Bedul. Ada apa ya dengan si Bedul? Kita lihat gambarnya. Suatu hari si Bedul sedang main di siang hari. Lihat semuanya dinyalakan, ada lampu. Ternyata airnya masih berkucur. Mendengarkan radio. Dia juga menggunakan headset sambil main HP. Wah, televisi juga menyala. Apa yang terjadi ya? Ternyata di akhir bulan, Bunda Bedul bertanya, Bedul, kenapa tagihan bulan ini naik ya? Apa kamu sejak pandemi di rumah sering menggunakan barang-barang elektronik? Bedul terdiam. Karena kenapa? Betul, karena ada kenaikan dari tagihan listrik. Bunda sedih sekali terhadap si Bedul. Mau nggak kalian melakukan itu? Enggak ya, itu contoh yang buruk. Karena apa? Karena ini adalah salah satu pemborosan atau mubazir. Yang mana mubazir itu adalah saudaranya setan. Siapa yang mau? Saya takut. Nah, jagalah bumi, maka bumi akan memberikan keindahannya. Jagalah energi, maka generasi mendatang akan tersenyum melihat bumi yang terawat. Quotes by Ustazah Yanti. Nah, jadi apa sih manfaat energi listrik? Kali ini kita akan lebih membahas tentang energi listrik yang digunakan oleh sebedul. Bedul menggunakan energi apa saja yang ada di rumahnya, yang mana menggunakan sumber yaitu listrik. Ada yang tahu nggak ya? Energi listrik itu apa saja manfaatnya? Iya, di sini sudah ada ya. Energi listrik itu sebagai penerang kita, yaitu seperti lampu, tidak lagi menggunakan lilin atau lampu lilin tembok tuh. Nah, lalu yang kedua, listrik sebagai penghasil gerak seperti kipas, mesin cuci, atau alat-alat yang menjadi bergerak akibat listrik. Lalu listrik sebagai bahan bakar. Contohnya apa? Kendaraan listrik, motor, mobil, sepeda listrik. Nah, terakhir adalah listrik sebagai penopang teknologi. Seperti gadget yang kalian gunakan, alat-alat elektronik, ternyata menggunakan listrik loh. Internet juga menggunakan listrik bukan? Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana listrik itu dihasilkan. Nah, Masya Allah, Allah memberikan kecerdasan kepada manusia untuk berpikir bagaimana menggunakan alat-alat yang ada di bumi serta sumber daya alam yang ada di bumi itu untuk dihasilkan sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya adalah PLTA. Ada yang tahu PLTA itu apa? Betul sekali. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini adalah contoh PLTA Musi atau Bengkulu. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau kita singkat dengan PLTS. Lihat, di sini ada apa ya? Bukan buat menjemur rengginang ya. Tapi ini adalah namanya panel-panel surya
yang tersusun rapi. Kalian tahu ada berapa panel surya di desa Uwineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara? Masya Allah, banyak sekali. Ada 64.620 panel surya tersusun rapi. Nah, biasanya ini dibangun di desa-desa untuk penerangan di desa-desa. Kalian pernah nggak ya terdesa yang paling terdalam? Nah, Ustazah pernah waktu itu di Malaysia, tepatnya di Ladang Tiga. Di sana listrik itu digilir. Nah, di Indonesia juga ternyata ada loh listrik digilir ketika Ustazah melaksanakan eh, KKN atau misi di mana harus datang ke desa terpencil. Nah, di sana listrik dijadwalkan. Alhamdulillah di Jakarta listrik kita itu aman ya. Paling ada pemadaman listrik. Kesel nggak kalian kalau ada pemadaman listrik? Kesel boleh, tapi bersyukur yang lebih utama. Karena kenapa? Karena di daerah terpencil seperti yang Ustazah ceritakan itu banyak sekali yang belum mendapatkan pasokan listrik yang cukup. Kita next saja ya. Nah, selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Lihat, Masya Allah, luar biasa ya. Allah menciptakan sumber daya alam dan manusia mengolahnya untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Di sini adalah gambar PLTU Jawa 7 dan PLTU Jawa 8 yang masing-masing berkapasitas 991 MW. Kalian tahu apa? Megawatt. Dan 945 megawatt. Listrik kalian itu coba kalian tanya deh sama mama dan papa kalian. Di kilometernya itu berapa watt ya? Nah, mencapai 900-an seperti ini tidak? Pasti tidak. Karena apa? Ini sebagai pusat untuk menghidupkan listrik. Nah, ternyata banyak ya, salah satunya ada PLTS, PLTU, PLTA, di mana mereka dibangun bukan membutuhkan waktu yang singkat serta biaya yang sedikit, ternyata perlu biaya yang sangat besar dan itu menghabiskan pajak atau APBN yang dikeluarkan oleh Indonesia. Sehingga apa yang harus kita lakukan, sikap bijak kita sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, ada yang tahu? Ya, kita harus bijak. Karena kenapa? Karena keberadaan listrik juga memakan biaya yang tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan dan penggunaan listrik setiap bulannya. Ya kan? Jadi saya mau tanya, berapa ya tagihan bulanan listrik rumah kalian? Ada yang tahu? Coba tanya deh. Berapa ya, apalagi sejak pandemi? Apakah menaik ataukah menurun? Coba ditanya kepada orang tua kalian supaya kita bisa lebih empati lagi untuk menggunakan listrik. Nah, bagaimana cara menghemat energi ketika kalian mendengar dan menyimak materi kali ini? Yang pertama adalah action ya. Gunakan peralatan listrik yang hemat energi. Lalu yang kedua, beralih ke sumber energi alternatif. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik karena plastik dibuat dengan pabrik yang menggunakan listrik juga tentunya. Lalu cabut nih peralatan listrik saat tidak digunakan. Ayo, siapa yang masih menggunakan handphonenya tapi chargerannya masih nempel di colokan? Nah, hati-hati ya. Itu juga terkena biaya loh, selain berbahaya dan biaya tagihannya juga berjalan. Nah, selanjutnya adalah manfaatkan cahaya alami. Seperti apa? Seperti cahaya matahari. Ketika siang hari, lampunya lebih baik dihemat-hemat yuk. Lalu menggunakan kendaraan hemat energi atau sepeda atau kendaraan umum. Nah, ini adalah hak dan kewajiban terhadap energi. Kita berhak memanfaatkan listrik untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan kewajiban kita adalah menghemat listrik. Gunakan listrik seperlunya ya. Oke, itu saja materi dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa misi kali ini. Wassalamualaikum.